Ini, udah di sesi akhir, di sesi satu. Ya nanti kita tanya jawab sedikit tentang artinya kalau yang tadi sudah digambarkan, sesungguhnya tujuan pengasuhan itu secara garis besar apa sih? Ya, yaitu yang menjadikan hamba Allah yang bertakwa. Itu fokusnya. Ibu mau, bikin anak bukan bukan bikin ya, ber nantinya Ibu, punya anak yang tinggal di luar negeri, punya, mobil banyak, terus apalagi, punya gelar, punya jabatan, ya. Syaratnya adalah, apakah semua yang dimiliki itu justru bisa membawa dunia ini menjadi semakin baik? Apakah bisa semua yang dimiliki itu bisa membuat peradaban menjadi lebih baik? Ya, karena kalau enggak, ya itu berarti hampa. Itu hanya berorientasi pada dunia dan, banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam hal ini. Dan ini nanti terlihatnya, pada saat kita hari ini kita mungkin nggak banyak melakukan latihan ya, mungkin besok kita banyak melakukan aktivitas latihan, karena, eee, kita harus Bu Lita, karena kita harus, tahu secara teknis jangan-jangan ngomongnya kita sama anak, itu justru bisa menjauhkan, dia dari tujuan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Misalkan misalkan ada orang tua yang bilang begini, "Mama nggak mau tahu ya, pokoknya mau jurusan apapun kamu harus masuk kampus negeri." Fotonya ada nggak? Seperti Oh, itu. nggak kelihatan di sini. Ya, minta ke Pak Yasin coba. Ya, jadi, apa namanya, jangan-jangan kata-kata kita dalam pengasuhan itu justru menjauhkan dari hamba Allah yang bertakwa. Ada lagi misalkan seperti ini, "Pokoknya Nak, kalau nggak jadi sarjana hukum, hidup kamu nggak akan bahagia." Sempit banget ya. Padahal saya bukan sarjana hukum. Nah, hal-hal teknis terkait ini kan teknis ya, tetapi apa yang dikeluarkan oleh kita, itu semua sangat erat kaitannya dengan mindset, dengan pikiran yang mempengaruhi, ya. Kalau kita belajar NLP, pikiran itu akan mempengaruhi emosi kita akan mempengaruhi perilaku. Ya, dari perilaku inilah akan ada hasil yang diterbitkan. Bayangkan ketika kita menjadikan, saya belum baca, eee, berita detail ya tentang kehebohan ibu-ibu ya katanya yang masalah, zonasi ya, tapi tahun yang lalu juga sudah ramai masalah zonasi, ya kita mencoba mengembalikan bahwa anak kita itu sukses bukan karena sekolah di tempat A, bukan karena sekolah di tempat B. Karena apa? Karena tugas, eee, apa namanya, orang tua adalah bagaimana mereka bisa menjadikan anak kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, ya. Nah, artinya tujuan pengasuhan ini, adalah harusnya menumbuhkan potensi potensi anak-anak kita, ya. Bukan menjejali, bukan memaksa, bukan memburu-buru. Karena, kalau kita nanti bicara potensi, jangan-jangan karena kita sangat ingin bibit yang sudah Allah berikan kepada kita itu cepat berbuah, ya kita berpikir bahwa lebih cepat lebih baik, justru akhirnya bisa mengubur potensi anak kita, ya. Kayak misalkan saya, punya bibit, pohon duren gitu ya, tingginya baru 20 senti. Tapi karena saya pengen banget pohon duren ini bisa cepat berbunga dan berbuah, maka setiap hari saya berikan pupuk, eee, pupuknya 1 kilo sehari, ya, disiramnya pakai air 2 galon. Kira-kira gimana? Bisa jadi, apa namanya, itu akan semakin bukannya tumbuh ya, tetapi akan terkubur, ya. Itu mungkin contoh kalau Saya Yasin memang, minta tolong atas nama eee, Mulyadi di-mute. ya, itu jadi sudah ya? Mhm. Nah, tumbuhnya atau bisa jadi potensi ini tidak akan bisa berkembang ya, tidak akan bisa, keluar dengan baik, malah justru terkubur karena kita yang lebay, ya. Biasanya kalau lebay itu contohnya pokoknya anak kita usia 3 tahun sudah harus, bisa baca, ya. Bisa sih Bu, tapi masalahnya caranya bagaimana gitu ya. Atau ya banyak hal lah, usia TK itu lesnya udah banyak, ada les gitar, les macam-macam.
atau sebaliknya, ya. Potensi itu tidak bisa tumbuh dengan baik karena kitanya lalai, ya. Seharusnya tanaman, benih duren tadi itu bisa saya siram dengan teratur, saya, mungkin tarik ada kena matahari gitu. Ada tanaman-tanaman yang, hanya bisa kena matahari pagi, nanti kalau siang dimasukin gitu ya, terus harus diatur bahwa ini harus kena matahari dengan baik, tapi kalau hujan nggak boleh kena langsung gitu. Itu tanaman stroberi. Jadi saya bingung kenapa stroberi saya nggak berbuah-buah gitu, ternyata saya kurang paham ya, salah satunya itu. Ya, jadi tujuan pengasuhan yang pertama bagaimana kita bisa, merawat, dan memupuk potensi yang Allah berikan dari anak-anak kita, agar apa? Agar dapat nanti pada saat usia balik, anak kita bisa memikul beban syariah atas fitrah keimanannya. Ya, jadi yang mendasari semua pola pengasuhan kita adalah bagaimana potensi keimanan itu tumbuh dengan baik. Ya, jangan sampai keimanan itu dinomorduakan. Nah, orang-orang yang sudah tumbuh keimanannya dan sudah kuat fardu ainnya sudah ajeg, maka dia, berarti dia siap menjalankan peran kekhalifahannya, dia, siap menjalankan, fardu kifayah, ya. Setelah itu anak kita akan memiliki kemampuan, inovasi, ya sekali lagi inovasi itu sendiri, ada definisi-definisinya, ya. Bukan berarti semua harus diinovasi, dijadikan berbeda dan berubah, tetapi ada hal-hal yang memang ketika ada, inovasi ini membuat kemaslahatan lebih baik dan lebih banyak, ya maka dia lakukan inovasi, ya untuk memakmurkan bumi. Dan ini artinya fitrah bernalarnya itu tumbuh, ya. Karena bertumbuhnya fitrah bernalar itu jangan sampai terlepas dari fitrah keimanan. Bayangkan kita sekarang banyak ketemu orang yang pinter banget ya, tapi ternyata ya kerjanya mengambil hak orang lain, ya. Dan terakhir, tujuan pengasuhan itu bagaimana, anak-anak kita nanti bisa memiliki peran peradaban yang spesifik atas tugas kekhalifahannya, ya. Ini artinya potensi bakatnya itu bisa muncul, ya. Namun kita lihat, kenapa sih banyak orang yang hari ini sukses, ya, punya jabatan, ya, tapi ternyata dia sendiri nggak merasa, tidak setiap ke kantor dia tersiksa gitu, pengennya weekend gitu ya. Kalau, bolak-balik hidupnya sakit terus, seperti itu ya. Jangan-jangan dia memang belum menemukan, tugas kekhalifahannya, belum menemukan, dia soleh, soleh banget gitu. Lalu masalahnya kenapa dia sendiri mungkin bisa jadi banyak konflik atau apalah segala macam, bisa jadi dia belum menemukan, eee, misi hidupnya atau tugas kekhalifahannya, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa, pendidikan itu di sini sa apa, saya belajar ada 3 ya, jadi ada proses tarbiyah, ta'dib, dan taklim. Nah, yang mana tugas orang tua dan peran orang tua adalah bagaimana kita bisa memberikan tarbiyah, ya. Kalau berbicara tarbiyah, maka fitrahlah atau potensilah yang, dituju, ya Bu ya. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai murabi, tugasnya adalah bagaimana kita bisa merawat, memelihara potensi-potensi itu. Ya, lalu tugas kedua adalah sebagai muadib, bagaimana kita bisa menanamkan adab, bagaimana kita bisa memuliakan diri kita dan juga anak-anak kita, ya. Setelah itu barulah, kita, beranjak kepada taklim. Nah, untuk urusan taklim ini, ya untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang lebih advance, itu pasti kita butuh juga lembaga-lembaga lain. Di sinilah peran sekolah itu masuk, ya. Jadi terbayangkan kalau di sini akhirnya kita bisa melihat, loh, kalau ada orang tua yang bilang, "Anak saya semenjak sekolah di Bening tuh ngomongnya kasar," gitu ya, atau di sekolah manapun lah. Nah, lalu yang disalahkan siapa? Ya. Anak saya, semenjak main sama yang itu, jadi kasar perilakunya gitu. Lalu kemana orang tua? Ya benar, lingkungan itu memberikan pengaruh. Tetapi apabila, lingkungan keluarga juga kuat, insya Allah pasti ada, saringan ya. Nah, dari potensi, ini saya belum ganti ya, dari potensi menuju misi hidup.
Artinya yang tadi ke-8 potensi itu, ya, ini ada yang terhapus. Di tengah itu sebenarnya ketika potensi keimanan itu, tumbuh, berkembang dengan baik, ya, interaksi terbaiknya itu ya dari, 0 sampai 7 tahun, ya, maka dia akan menjadi orang-orang yang menyeru kepada tauhidullah, ya. Dia punya, semangat untuk melakukan perbaikan-perbaikan akhlak, ya, sehingga tujuan, akhlak kepada Allahnya itu dapat dapat terlihat, ya. Lalu orang-orang yang potensi bernalarnya itu juga tumbuh dengan baik, ya, maka pada usia 7 sampai 10 tahun, itu adalah interaksi terbaik untuk sekolah formal, ya, belajar formal, ya, nanti peran yang, bisa kan gini, kalau tadi secara keimanan dia sudah baik akidahnya, maka ketika dia ingin melakukan perubahan, ya maka dia, perlu memiliki fitrah potensi bernalar yang tumbuh juga dengan baik, dan dia bisa menjadi seorang inovator, ya. Juga prabakat dan kepemimpinan, ya. Bagaimana seseorang itu, ketika ditemukan bakatnya apa, ya, tugas kekhalifahan spesifiknya itu apa, maka dia akan, menjadi solution maker juga. Ya, ini sekilas tentang bagaimana dari potensi bisa menuju, fitrah hidup, ya. Ini sedikit, ini juga dari Ustadz Hari, ya. Pada, kita semua ini berada di jalur spiral, artinya kita selalu, dalam pola berkembang dan mekar, ya. Usia anak-anak adalah bagaimana anak itu menemukan siapa diri saya, ya. Lalu di usia 15 sampai 40 tahun itu sudah mulai mencari, misi hidupnya apa. Ya, kalau zaman Rasulullah itu kan zaman-zaman pencarian misi hidup itu, ketika Rasulullah itu, berdiam diri di Gua Hiro gitu ya, itu kan dalam proses, ada hal-hal yang ingin, dicari gitu kan. Nah, ya bagus kalau sebelum 15 sampai 40 sudah dapat misi ya itu, dan ini selanjutnya kita tidak bahas detail. Nah, ini masa anak-anak, masa awal, ya, fase menumbuhkan fitrah, menanamkan adab, mengajarkan ilmu fardu ain, ya, basic knowledge for life. Jadi, jangan lupa ketika kita sendiri ternyata hari ini, pada saat anak kita usia berapa ya, usia SMP. Usia SMP ternyata fardu ainnya belum tuntas, ya. Kenapa kita di SMP Homeschooling Bening itu ada self assessment ya, nanti Ibu Marti sebagai kepala sekolah itu hadir, ya karena apa? Kita harus tuntaskan dulu fardu ainnya anak-anak kita. Karena apa? Karena mereka sebelum tuntas fardu ain itu akan sulit, ya. Mereka melakukan fardu-fardu kifayah, ya. Fardu ain itu yang terkait dengan, ibadah-ibadah mahdoh, ya, terus, termasuk bina diri ya, termasuk, aturan-aturan, aturan-aturan dasar, akhlak, adab, itu mesti dituntaskan. Kalau tidak, ilmu apapun yang akan kita masukkan, itu nggak akan bisa masuk, ya. Lalu ada masa pemuda, ada masa dewasa, usia 40 sampai, 60 tahun itu fase menemukan tugas langit berikutnya, artinya tahap pertama penemuan misi sudah selesai, dia mencari lagi apa, dan mudah-mudahan di atas usia 60 tahun kita sudah bisa menyiapkan warisan perjuangan kita di muka bumi ini apa. Ya, karena sesungguhnya pengasuhan itu harusnya adalah, regeneratif ya, menurunkan, pengasuhan yang baik pada berikutnya, pada anak-anak kita, ya. Ya, jadi untuk yang sesi pertama, semoga, Ibu dan Bapak juga sebelum kita, kita refleksi ya, sama-sama kita itu dalam melakukan pengasuhan itu perlu waktu, perlu jeda. Buat apa? Benar.